Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan berasal dari kitab Amsal, memberikan gambaran kepada kita tentang pujian kepada istri yang melakukan perkara-perkara baik yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Karena itu, pantas dan layak memperoleh pujian dan kepercayaan dari suaminya. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, sebab mereka bukanlah anak-anak kegelapan, melainkan anak terang. Oleh karena itu, sebagai anak terang, seharusnya selama hidup menunjukkan sikap pertobatan yang terus-menerus dan harus dibarengi dengan sikap waspada. Sebab bagi Paulus, kedatangan dari Tuhan itu tidak dapat diketahui. Kita hanya butuh persiapan yang sungguh-sungguh sehingga ketika hari itu tiba, kita telah siap sedia tanpa adanya keraguan dan rasa takut dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, yang telah kita dengarkan bersama-sama, yang tadi dibacakan adalah bacaan Injil dari Matius, Injil Matius yang singkat. Sebenarnya ada yang panjang, tetapi dibacakan yang singkat. Memberikan gambaran kepada kita tentang Yesus yang menyampaikan perumpamaannya kepada para muridnya mengenai kerajaan surga dengan mengisahkan ilustrasi seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Talenta yang diberikan itu disesuaikan dengan kesanggupan yang mereka miliki. Setelah diberikan, berangkatlah Tuhan itu. Nah, setiap hamba yang diberikan talenta tersebut berusaha mengembangkannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu berusaha menjalankan uang tersebut. Ia memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat yang sama, maka ia pun memperoleh laba 2 talenta. Akan tetapi persoalannya,
hamba yang menerima 1 talenta tidak berbuat apa-apa seperti hamba pertama dan hamba yang kedua. Ia menggali lubang dan menyimpan uang tuannya itu. Nah, pada saat tuan mereka pulang, ia meminta pertanggungjawaban dari masing-masing hambanya. Tentu saja hamba yang baik mendapatkan pujian dan peneguhan dari tuannya, yakni hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta. Karena kedua hamba ini mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja keras mereka kepada tuannya. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta gagal total mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya dengan mencari dalil mempersalahkan tuannya sebagai orang yang kejam. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini seringkali kita menjumpai orang yang benar, orang yang benar-benar berusaha menapaki masa depannya dengan daya juang yang tinggi, namun akhirnya gagal. Akan hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa orang tersebut mesti gagal menapaki masa depannya? Tidak dapat disangkal bahwa kegagalan ini dapat menimpa siapapun dia. Nah, salah satu penyebabnya adalah ketakutan. Tidak mampu untuk mengambil suatu keputusan. Ketakutan ini menghantar orang untuk tidak mampu berkembang dengan segala sesuatu yang sudah dimilikinya, dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Orang yang tidak mampu dan berani mengambil keputusan sama dengan orang yang diam, menyimpan karunia Tuhan yang diterimanya. Sama halnya seperti hamba yang menerima 1 talenta dan tidak mampu mengembangkannya. Relevansi bacaan ini untuk kita memberikan pengajaran kepada kita bahwa betapa pentingnya berani bertanggung jawab mengambil keputusan untuk berkembang. Talenta yang diberikan Tuhan adalah potensi yang ada pada setiap kita dan patut dikembangkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian dan kemauan untuk berkembang. Ingatlah juga bahwa apabila kita mengalami kegagalan, janganlah mempersalahkan orang lain ataupun lingkungan kita. Karena yang sering kali menghindar dari akar persoalan sebenarnya dengan mempersalahkan orang lain. Menjadi jalan pintas ketika mendapatkan kebuntuan dalam hidup, kegagalan dalam hidup, seringkali kita mempersalahkan orang lain atas kegagalan yang menimpa kita. Padahal kita tidak melihat dan bertanya pada diri kita, mengapa saya gagal? Pada hari ini, Yesus yang kita imani memberikan penyadaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan, anugerah dari Allah berupa potensi dan bakat, sudah semestinya dan selayaknya dikembangkan. Hilangkan rasa takut dan potensi-potensi yang ada pada setiap kita perlu dikembangkan. Semoga demikian.